Lu mau ngapain? Oh, oke, here's the plan. Gua besok rencana gua bangun jam 5 pagi. Ini dia mulai bete dia ngomong gitu. And then I will have a single cup of coffee, black, no sugar. Gua terakhir dia. And then after that I gonna read some books for an hour. And then I gonna do audio books for another hour, so I take 2 hours. And then I gonna go work out. And then I gonna go to office. Terus dia bilang, lu mau kalau ditanya jawabnya begitu. Terus dia bilang, jawaban gua kenapa? Ini nggak lagi ribut ya, gua bilang, jawaban gua kenapa belum? Ya lu kalau ditanya jawabannya kayak gitu, gua tahu lah lu kan gila pasti punya rencana apa. Enggak bro, sumpah enggak. Wah nggak mungkin, enggak bro. Gua besok belum tentu bangun bro. Gua besok belum tentu bangun. You know what? I have a story for you. Saya punya teman dokter pribadi saya. Anaknya usia 18, besok mau ke US kuliah. Tidak ada riwayat penyakit apapun, besok mau kuliah, hanya nada dia kenal. Besok mau terbang ke US, hari ini meninggal. Di kasur, ibunya dokter. Saya jenguk, saya lihat kok ini. Saya belum pernah ke pemakaman orang nangis. Ya saya nyukurin saya. Kali ini saya nangis. Terus udah gitu, karena gua baru ketemu ini anak gitu. Dan ganteng banget, cakep banget, masa depannya luar biasa. Mati bro, diranjang matinya. Sebulan setelah itu, gua ke dokter. Jadi pada saat ini gua nggak berani gua ngomong sama dia nih. Gua ke dokter, terus gua nanya sama dokternya, dok, sorry kalau boleh tahu, ini anak kenapa sih sebenarnya? Terus dia bilang, Mas Den, nggak tahu. Nggak kenal mas, saya ini dokter mas. Waktu kejadian, keluarga saya udah nangis-nangis, minta saya untuk kejut jantung. Saya cuma bisa diem nangis di pojokan, karena saya tahu ini meninggal udah 6 jam. Terus saya nanya, ya tapi kenapa dok? Meninggalnya kenapa? Lo tau gak jawabannya? Di prank Tuhan mas. Oke, ini cerita agak menyeramkan ya. Tapi here's the thing, isn't it beautiful? If I plan small steps. Kalau kita nggak plan hal yang panjang, salah enggak? Nggak salah. Tapi orang-orang yang nggak plan hal yang panjang, lupa terhadap hal-hal kecil yang harus dilakukan ke depan. Lupa. Kita harus save ini. Bill Gates itu nggak pernah bangkrut bos perusahaan sampai sekarang. Tapi pernah dengar cerita dia begini kan? Dia save money yang membuat perusahaan dia tidak akan bangkrut 1 tahun ke depan kalau tidak ada pemasukan apa-apa tahu? Oke, that's what he do. Plan dia ke depan adalah dia harus punya income save money 1 tahun ke depan kalau perusahaannya tidak ada apa-apa. Tidak boleh ada satupun pegawai yang di lay off. Itu plan dia. Plan kecil. Plan jangka panjangnya kaya raya. Tapi dia tidak akan bisa nyampe ke sana kaya raya kalau perusahaannya tahun depan tutup. Gak bisa. Supaya gak tutup gimana? Dia harus save amounts of money supaya tetap jalan sambil berpikir harus ngapain ke depannya. Kalau udah setahun gak bisa ngapa-ngapain, gak dapet income ya goblok, udah gitu aja ya kan. Dia ngerasa waktu cukupnya setahun itu. Iya, pokoknya setahun tuh tanpa income harus jalan. Ini kan sama seperti kita nabung PHK kan. Berapa banyak kemampuan Anda bertahan ketika Anda di PHK gitu kan? Dana daruratnya. Ada dana darurat. Nah, tadi pertanyaannya kalau apa yang gua kejar bro?
For me, I'm enjoying doing this. For me, I'm enjoying wake up in the morning, I'm enjoying doing workout, I'm enjoying talking to you, all of you. Gak ada untungnya bikin ini bro. Benar gak ada untungnya. Gue harusnya nonton Superman hari ini. Gak ada untungnya. Tapi kenapa? I think I love sharing. Gue seneng sharing. Gue gak pernah nganggap orang itu adalah saingan gue. You know, gue tidak pernah menganggap orang itu saingan gue. Maupun orang yang benci sama gue gak pernah nganggap itu saingan gue. Kenapa? Karena gak ada gunanya. Kalau kita nganggap orang saingan kita mikirin dia terus kita digoblok. Kalau lu tanya apa yang gue mau, apa sih gue pinginin, please today here talking to you. Kasih tepuk tangan dulu ya. Thank you.